Di sini kalau mau nyantarkan begini aja ya. Oke. Oke teman-teman, kembali lagi pada channel Zia Design. Untuk materi kali ini kita beralih ke WebCycle atau wireframe. Di sini kita akan sedikit memberikan pengenalan tentang apa itu wireframe dan alat bantu WebCycle, gitu kan. Oke, next. Yaitu fungsi wireframe dalam UX design. Itu wireframe adalah diagram sederhana yang menunjukkan struktur dan alur antar muka pengguna tanpa desain visual yang detail. Ini membantu tim desain untuk memvisualisasikan bagaimana antar muka akan terlihat dan berfungsi sebelum mulai mendesain. Jadi intinya wireframe ini seperti gambaran atau blueprint dari suatu proyek, biasanya dikerjakan entah itu lewat alat bantu seperti WebCycle atau Flutterflow ataupun pakai coretan sederhana ya. Oke, kita next. Di sini ada beberapa jenis-jenis wireframe, yaitu ada low, mid, and high. Yang ini sangat sederhana, menggunakan bentuk dan teks dasar. Biasanya ditulis gambar biasa gitu kan, coret-coretan. Middle ini lebih detail, menyertakan warna dan gambar. Sedangkan high hampir mirip dengan desain akhir dengan detail visual yang cukup lengkap. Itu perbedaannya ya. Ada 3 macam jenis-jenisnya. Oke, di sini kapan sebaiknya kita menggunakan wireframe? Wireframe sangat berguna untuk memvisualisasikan alur pengguna, menata elemen termuka, dan menguji konsep sebelum mulai mendesain visual. Mereka membantu tim desain untuk mengidentifikasi masalah usability dan membuat keputusan yang tepat. Jadi, tim UX desain dalam pembuatan wireframe ini cukup penting ya bagi tim, karena adalah konsep awal sebelum melakukan desain visual, yaitu UI design itu kan, dan cukup berguna bagi orang-orang atau tim develop untuk mengetahui kerangka kerja dari aplikasi yang sedang dibuat. Oke, kita next. Di sini saya menjelaskan sedikit tentang WebCycle. Ini adalah salah satu platform kolaborasional yang memungkinkan Anda membuat suatu diagram, peta pikiran, flowchart, mockup, dan banyak lagi ya. Desainnya sederhana dan intuitif dan cukup mudah digunakan oleh siapapun dari pemula hingga expert ya. Oke, kegunaan WebCycle dalam UX design ini ada 3, yaitu perancangan proyek seperti saya jelaskan tadi, yaitu membuat kerangka kerja. Biasanya digunakan untuk membuat roadmap proyek, menetapkan prioritas dan mengatur alur kerja. Prototyping, membuat mockup cepat dari antar muka pengguna untuk menguji konsep dan ide baru, dan juga bisa berkolaborasi dengan tim, membagikan ide dan dapatkan masukan dari tim lainnya dengan cukup mudah. Ada beberapa keuntungannya untuk membuat suatu WebCycle. Dalam memakai tools WebCycle yang ada 3, yaitu pertama, kemudahan penggunaan, antar muka pengguna yang sederhana dan intuitif. Yang kedua, kolaborasi real time. Ini ada toolnya sendiri ya nanti ya di WebCycle. Itu kerjasama dengan anggota tim lain secara bersamaan. 3, integrasi, bergabung dengan aplikasi lain seperti Slack dan Google Drive. Oke, di sini contoh WebCycle. Misalnya, Anda dapat menggunakan WebCycle untuk membuat diagram alur pengguna untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi atau situs web yang Anda miliki atau yang Anda buat ya. Ini membantu Anda memvisualisasikan alur pengguna dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nah, di sini kesimpulan dan penutup sebelum kita masuk ke WebCycle. WebCycle dan wireframe adalah alat bantu penting dalam desain UX. Dengan memahami fungsi keduanya, Anda dapat meningkatkan proses desain, komunikasi tim, dan hasil akhir dari proyek desain yang Anda buat. Oke, di sini kita coba masuk ya. Di sini teman-teman bisa kunjungi langsung webcycle.com ya. Kita masuk di webcycle.com. Teman akan pada halaman, bentar ya, masih proses. Ini halaman utama.
Di sini saya sudah punya file ya. Kalau teman-teman ingin tambahkan, teman tinggal klik new. Teman-teman bisa di sini saya serahkan sedikit ya tentang WM Cycle. Mungkin next video akan saya buatkan, kita bikin bareng untuk proyek ataupun progres atau cara membuat blueprint ataupun kerangka di WM Cycle ini. Kemudian next kita akan bikin UI desainnya di Figma ya. Di sini ada beberapa tool ya. Di sini kalau teman-teman klik new, ini ada bikin port. Seperti ini berisikan ya seperti biasanya ya, seperti ini ya. Oke. Ini kalau teman-teman mau pro juga bisa ya. Di sini kita pakai yang free aja. Di port kita bisa bikin kayak seperti kemarin ya. Data flow bisa di sini. Data flow, set map, pakai wireframe ya kan. Bisa pakai wireframe. Di sini juga ada template, dokumen juga bisa. Template juga ada di sini ya. Di sini ada beberapa template. Di sini bisa pakai wireframe. Nah kan udah disediain ya. Ini sepertinya free ya, sepertinya free ini. Ada word boarding. Di sini kalau teman-teman mau bikin ya, project management. Ini ada product docs. Ini mungkin biasanya dipakai untuk bikin brief ya. Oke, di sini ada diagram juga. Oke, itu sedikit tentang board ya, tentang bagian board dan from template. Kita coba masuk pada bagian ini. Kita tutup dulu. Di bagian kiri teman-teman ini ada beberapa tool ya, mungkin ya. Teman bisa lihat di sini. Di sini ada diagram shapes, ada sticky note, wireframe mode, dan mind map. Kalau diagram shapes, ini teman-teman membuat beberapa diagram. Artinya ini contoh sederhana ya, kita bikin diagram. Contoh kayak diagram organisasi. Sudah ada ketua. Saya contohkan ya. Di sini baru ada wakil, itu satu ya. Tambahkan lagi. Atau di sini tetap tambahkan lagi. Di sini ada wakil dua, gitu kan. Mungkin lebih sederhana ya. Kalau di sini lebih enak itulah. Bisa bikin diagram juga. Di sini ada sticky note. Nah, sticky note ini biasanya digunakan untuk membuat alur proses gitu kan. Kita memasukkan inputan dulu atau problemnya dulu seperti apa. Kemudian akan ada bagian proses. Contoh seperti ini, ada prosesnya. Kemudian ada outputnya. Biasanya di sini teman-teman kan biasanya mencatat ya, kalau tim desain UI UX itu mencatat problemnya apa, kira-kira ada proses seperti apa, maka akan mengeluarkan output seperti apa, itu kan. Itu untuk sticky note kita juga bisa bikin di WM Cycle. Oke, di sini ada wireframe yang saya jelaskan tadi ya. Pada bagian wireframe ini ada beberapa tool yang beda dari yang di awal ya. Ini kan nih, kita klik wireframe mode atau kan W. Di sini ada elemen, ada rectangle, solid button, outline button, link, line, dan masih banyak lagi ya di sini. Oke, kemudian di sini ada frame. Frame ini teman-teman bisa pilih bebas ya, bisa bikin plain, Windows, atau desktop ya, biasanya orang nyebutnya, iPhone gitu kan, Android, tablet, dan jam. Ini cara banget dipakai nih kalau jam ini ya. Mungkin di era sekarang masih berkembang ya di Indonesia, tapi yang paling sering digunakan itu adalah Windows, iPhone, dan Android. Tablet ini mungkin iya, tapi sepertinya jarang banget orang-orang pakai. Biasanya pakai tiga ini. Bisa pakai Windows atau desktop ya. Oke, di sini ada konektor. Sama ya di sini. Ini wireframe mode ada ketambahan dua ini. Ada elemen, ada frame. Oke, kita next. Di sini ada mind map. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya menjelaskan tentang set map ya. Di sini di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bagaimana membuat set map dan identifikasi masalah
yang lebih sederhana, cukup sederhana banget gitu kan. Di sini bagian bawahnya lagi ada konektor. Ya kan, ada konektor. Ini tulisannya apa? Di sini ada teks, ya teks biasa gitu kan untuk nulis. Oke. Di bawahnya lagi ada icon ini ya, kotak-kotak 6 ini, kotak-kotak kecil ini. Di sini berisi kumpulan icon pada Whimsical. Teman-teman bisa pilih, kayak contoh saya cari user. Nah di sini ada icon nih yang teman bisa langsung pakai ya. Contoh ini pakai aja, udah tinggal tarik ataupun tinggal klik langsung masuk. Sini ada link jika teman ingin menambahkan link project gitu kan. Di sini ada freehand. Ini freehand sama kayak kita mau bikin gambar apa gitu ya. Itu lebih ya pasti ada fungsinya semua ya. Ada section, kemudian ada AI sekarang ya, ada AI. Teman-teman bisa pakai itu template yang tadi. Contoh saya kasih template ini ya, review. Kita bisa lihat di sini template-nya seperti apa. Ini gambarannya ya teman-teman, mengingat. Nah ini bisa dibilang blueprintnya atau kerangkanya ya teman-teman, sebelum masuk ke proses UI design atau pewarnaan pada setiap bagian-bagian ini. Oke, seperti yang tadi saya bilang, di sini kita bisa kerja bareng dengan teman-teman, dengan tim, dan dengan orang lain. Kita bisa share di sini ya. Kita bisa share di sini, tapi harus pro ya. Ini upload to pro. Jadi untuk melakukan editing harus akses yang pro. Di sini hanya bisa melihat dan tidak mempunyai akses ya. Itu teman-teman ya. Oke, di sini kita buat baru aja ya teman-teman ya. Contoh saja Warframe. Kita pilih yang Android. Kita tes saja ya. Coba lah. Kalau mau geser tangan gini ya, ini ada freehand, ini ada gambar sarung tangan ya. Itu tekan spasi, tarik, atau langsung pakai ini bisa. Ini ya bagian bawah ini. Kalau sudah ya pas. Oke ya. Di sini kita gunakan beberapa tool, mungkin kayak tampilan Google, tampilan awal Google atau tampilan apa gitu ya. Kita cari atau halaman login. Ya, kita coba halaman login. Teman-teman bisa pilih pada bagian ini ada tombol plus. Di sini banyak lagi ya. Saya lupa menjelaskan, ada icon plus. Ini ada banyak banget di sini, ada Generate AI, upload image, juga bisa timer, voting, diagram shapes, dan banyak banget di sini ya. Teman bisa cek satu persatu. Saya tidak menjelaskan semuanya gitu kan. Saya menjelaskan yang beberapa yang benar-benar sering dipakai. Itu aja ya. Pertama kita bikin dulu diagram shapes. Pilih yang ini. Oke, kita tarik. Gini ya. Di sini kita coba bikin icon. Kalau mau mengganti warna, pilih ini. Ada color ya. Coba pilih yang ini. Oke. Kita sedikit tarik. Di sini kalau teman-teman ingin buat posisi tengah atau rata tengah atau center, bisa pakai ini juga ya teman-teman. Nah, ada tombol ungu nih, ada garis ungu, itu berarti di tengah. Atau tekan Alt pada keyboard, itu menunjukkan bahwa posisi atau posisi ininya ya, gambarnya posisi tengah nih, kanan 70, kiri 70. Seperti itu ya. Kita coba pilih seperti ini, kita kasih teks. Kamu bisa coba ya, login. Kalau di sini teman bisa pakai ini, nggak bisa teman-teman ya. Kalau teman manual seperti nggak bisa, harus pakai yang ini. M untuk kecil banget, atau S small, M middle, ini extra small ya. Kita pilih yang besar. Oke,
kita kasih nama login aplikasi. Oke. Kemudian kalau teman-teman mau duplikat bisa kecilkan lagi. Di sini kita kasih nama your email. Oke, kita kasih warna ini. Oke ya. Ini terlalu gelap. Kita pilih yang ini. Tetap aja gini ya. Oke. Sini your email. Oke, kemudian kita copy aja. Copy di sini your password. Oke, ini contoh sederhana banget ya teman-teman. Teman bisa coba sendiri. Next video akan saya buatkan, atau di sini bisa ya teman-teman bikin grup ya. Ini aku Ctrl G. Udah jadi grup ya. Klik kanan atau klik kanan, ungroup bisa, sini bisa ya. Oke, kalau udah ya login aplikasi. Oke, di sini kita kasih button ya. Buttonnya taruh di button. Wait a minute. Nah ini solid button. Cuman tinggal tarik aja ya sini. Langsung jadi kan. Sini kita pilih login. Oke, di sini ya kalau ingin ngatur plat tengah bisa pakai ini aja align legend, dipilih center horizontal ya. Oke, sudah kepilih ya. Ini di sini, atau kita tambahkan lagi duplikat namanya register. Oke, grup aja, Ctrl OK, pilih rata center horizontal ya, seperti ini. Oke, ini contoh mudah banget ya teman-teman. Mungkin bawahnya kita tambahin lagi icon, tambahkan icon Google. Oke, bisa masuk pakai Google ya. Nah, di sini bisa ganti warna teman-teman ya. Pilih hitam putih bisa, multicolor juga bisa. Oke, di sini kemudian masuk lagi untuk pada bagian iOS. Ini iconnya. Oke, ini yang ini. Di sini tarik lagi, pilih color. Ini gambar iconnya sesuai gambar icon, beberapa icon teman bisa sesuaikan sendiri. Kita grup. Oke, kita sedikit kecilkan lagi yang ini. Grup ya, grup. Kita pilih center horizontal. Oke. Di sini kalau mau menyentarkan begini aja ya. Oke. Ini contoh sederhana banget ya teman-teman. Kita bikin perkenalan dulu untuk membuat kerangka ataupun blueprint menggunakan whimsical gitu kan. Mungkin next video kita akan buat mungkin aplikasi atau webform seperti ini. Nah, next kita akan buat seperti ini ya nanti. Oke, ini ada beberapa, ada image, tombol ini, ngaturnya, logo. Ini sekedar gambaran, ada map, dan seperti ini. Oke, ada ikan-ikannya juga. Oke, teman-teman, mungkin itu saja ya video perkenalan tentang Whimsical dan Warframe.
next video akan buat seperti ini. Dengan seperti itu kita bisa belajar step by step tentang dunia UI UX design. Itu kan. Tetap seperti biasa, jangan lupa like, share, and subscribe video dan channel Gia Design. Seperti itu ya. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi and see you next time.